Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Fajra Aulia Husna dengan MPM 24001043. Jadi di sini saya akan membuat video EDM yang berjudul pemeriksaan fisik untuk hematologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan Ibu ya, saya Dr. Akila yang sedang berada pada pagi hari ini. Baik, Ibu hari ini yang ingin berkonsultasi Ibu atau anaknya? Anaknya. Ibu dengan Ibu siapa? Vivi. Ibu Vivi. Untuk anaknya? Lilo. Jadi benar dengan nomor kami di 2455 betul ya. Baik Ibu, apa anaknya keluhannya ada apa? Tampak pucat dok, sama dia sekitaran di kulitnya sama di bagian bibir. Oh gitu. Apakah sampai ada lemas di anak Ibu? Iya, tapi nggak sampai terlalu banget sih. Untuk perdarahan gitu, apakah ada sampai yang berdarah gitu? Sudah ada. Baik. Ibu, untuk karena Ibu ada mengeluhkan anaknya yang demikian yang Ibu sudah sebutkan tadi, saya izin ya Ibu ya untuk memeriksa adiknya. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah ya. Baik, yang pertama melakukan cek kesadarannya untuk anak ini, kesadarannya kompos mentis atau dengan kesadaran yang penuh. Lalu untuk keadaan umumnya adik ini dilihat sakitnya sedang. Lalu pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, mengukur tekanan darah. Didapatkan hasil 110/70 yang dimana itu normal. Kemudian cek nadi pada pasien yang dimana hasilnya yaitu 20 kali per menit. Lalu untuk respirasinya sekitar 30 kali per menit. Kemudian melakukan suhu tubuh, pengecekan suhu normal yaitu didapatkan hasil 36. Lalu melakukan pemeriksaan antropometri dengan mengukur tinggi badan dan juga berat badan. Tinggi badan pasien ini sekitar 105 cm dengan berat badan 25 kg. Kemudian melakukan inspeksi kepala sampai ke bagian tubuh yang lainnya dengan inspeksi olfasi. Rambutnya tidak terdapat warnanya hitam, tidak terdapat warna merah jagung, dan tidak terdapat rambut yang mudah rontok. Kemudian untuk wajahnya apakah terdapat simetris atau facies culi? Tidak terdapat facies culi atau wajahnya simetris. Kemudian matanya dicek bagian konjungtiva animisnya, sklera ikterik, dan juga pendarahan konjungtiva, dan tidak terdapat tanda tersebut. Lalu di bagian hidungnya dilakukan inspeksi yaitu dengan melihat sekret, epitaksis atau krusta sanguinelanta, dan pernafasan cuping hidungnya. Lalu untuk bagian mulut dicek bagian bibirnya apakah terdapat kering, perional cyanosis atau pucat, gusinya apakah terdapat gusi berdarah, mukosanya stomatitis angularis atau oral pitch, mukosanya lalu lidahnya atrofi papil lidah halus, kemerahan atau tanda-tanda anemia megaloblastik. Didapatkan untuk lidahnya terdapat pucat, konjungtivanya juga pucat. Lalu untuk lehernya inspeksi dan juga palpasi kelenjar getah beningnya, lokasinya di bagian oksipital, pos aurikular, kemudian anterior dan posterior. Kemudian cervical partoid, maxillary, kemudian sublingual axillary-nya. Melihat juga karakteristiknya dari jumlah, ukuran, mobilitas, standaritas, dan juga konsistensi. Lalu bagian toraksnya menghitung detak jantungnya.
apakah terdapat murmur atau bising fungsional pada seluruh katup dengan posisi supinasi ataupun duduk dengan cara yang dimana itu mengidentifikasikan bahwa anemia berat dan tidak terdapat tanda-tanda tersebut. Lalu pada bagian abdomennya untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali atau hepatomegali atau splenomegali, yang dimana palpasi hepar dengan cara bimanual method. Letakkan tangan kiri pemeriksa di belakang pasien dengan cara menopang kosta ke-11 dan juga ke-12 di sisi kanan agar heparnya lebih mudah diperiksa. Lalu minta pasien untuk menarik nafas dalam, merasakan penurunan hepar dengan ujung jari atau bagian lateral indeks fingernya. Lalu interpretasi posisi hepar normal itu jika tidak teraba pada anak, tepi yang normal akan lembut, tepi tajam dan bentuknya reguler pada anak 1-2 cm di bawah kosta dan 1-2 cm dari prosesus sipoid yang masih dianggap normal. Bila hepar teraba, tentukan perbesarannya dari perpotongan arkus kosta kanan dengan linea mid clavicularis kanan di tepi hepar dan juga dari sipoid prosesus dari tepi hepar. Lalu palpasi limpa, yaitu letakkan tangan kanan pemeriksa di belakang margin kosta bagian kiri. Lalu letakkan tangan kiri pemeriksa di sias kanan dan secara perlahan pindah ke margin kosta kiri mengikuti garis imaginer Schaffner. Lalu minta pasien untuk inspirasi dengan dalam, lalu palpasi dengan menggunakan ujung jari kanan dan tangan kiri menaikkan costovertebra di bagian belakang agar limpa mudah terasa. Lalu interpretasikan perbesaran limpa dari nilai tenderness atau tidak, nilai kontur limpa, nilai perbesaran menggunakan garis imaginer Schaffner. Lalu apabila tidak teraba, lakukan perkusi pada ruang Traube, yaitu pada bagian anterior dari garis aksila kiri pada ICS 8 sampai 10 jika terdapat timpani itu normal, dan jika dual atau redup itu kemungkinan terdapat splenomegali. Lalu cek bagian ekstremitasnya, apakah ada hemarthrosis atau nyeri tulang, cyanosis perifer atau clubbing finger atau spoon nail atau koilinikia, akral hangat atau dingin, artinya lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik, dan dimana dihasilkan di bagian ekstremitasnya terdapat koilinikia atau pada bagian kukunya terdapat cekungan. Lalu bagian kulitnya lakukan inspeksi apakah terdapat jaudins atau kekuningan, pucat, hemosidorosis, petechiae, eksimosis, hematoma ataupun kering yang didapatkan pada kulitnya itu terdapat berwarna pucat. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu, kepada Lala, ya Ibu ya, anak Ibu terkena anemia yang sedang ataupun ringan ya Ibu ya, yang dimana ini bisa dilihat dari konjungtivanya anak Ibu, kemudian bagian kulitnya itu juga terdapat pucat ya Ibu ya, dan juga didapatkan pada bagian kuku anak Ibu pada Lala ini terdapat koilinikia atau terdapat cekungan di kuku anak Ibu. Mungkin terima kasih Ibu sudah bersedia anaknya untuk saya periksa. Apakah ada yang ditanyakan atau diskusi terlebih dahulu?